Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Herman Syari dan kita berjumpa kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi Rabu 26 November 2025. Dan pemirsa, di episode kali ini seperti yang kita tahu, Kepulauan Riau bukan hanya merupakan surga wisata bahari tapi juga menjadi hotspot bagi para pencinta kecepatan. Dan minggu ini seluruh mata pecinta otomotif akan tertuju pada satu event akbar, yaitu Grand Final Kejuaraan Provinsi Drag Race IMI Kepri 2025. Nah, ini bukan sekedar penutup musim, tetapi merupakan ajang pembuktian siapa yang tercepat, terkuat, dan terampil di lintasan. Dan sore hari ini kita beruntung sekali karena telah hadir di studio Batam TV kali ini kedua narasumber kita yang paling kompeten untuk mengupas tuntas persiapan menuju puncak event ini. Dan yang pertama kita sambut tokoh kunci yang memegang kendali kebijakan dan masa depan olahraga otomotif di bumi segatang lada, yaitu ada Bapak Willy Otra Bismar SHMH selaku Ketua Harian Ikatan Motor Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Saya panggilnya Bapak Willy. Pak Willy, selamat sore. Sapa sedikit pemirsa di rumah Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Batam TV, selamat sore. Pak Willy mungkin udah pernah ke Batam TV? Ya, udah mungkin ketiga kali ya Mas. 3 kali ya? Udah sering kesini Pak ya? Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya kali ini Pak, udah datang. Dan mungkin nanti kita berbagi sedikit dengan pemirsa di rumah terkait event yang nanti bakal digelar oleh IMI Kepri. Dan selanjutnya kita sambut sosok sentral yang berada di garis depan pelaksanaan event ini. Ada Bapak Henry Dharma Saputra selaku Ketua Panitia Grand Final Kejuaraan Provinsi Drag Race IMI Kepri 2025. Saya panggilnya Pak Henry. Pak Henry, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Batam TV kali ini Pak. Sapa sedikit misalnya di rumah Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Baik, terima kasih Pak Henry. Saya mungkin ke Pak Willy dulu. Pak Willy selaku Ketua Harian IMI Kepri. IMI Kepri ini kan Ikatan Motor Indonesia. Nah, ini kesibukannya di akhir tahun ini seperti apa biasanya Pak? Baik, pertama saya mohon salam dari Pak Ketua Rizky Faisal yang seyogyanya beliau yang hadir Pak. Karena kesibukan beliau di Senayan, jadi beliau minta saya untuk menggantikan. Nah, untuk ini memang banyak program-program yang harus dijalan, apalagi di tahun 2025 ini. Salah satu event yang akan kita jalankan merupakan event Indonesia untuk Grand Final Drag Back-nya, yang mana akan berkumpul 5 region di Kota Batam, yaitu berupa region Jawa, region Sumatera, region Kalimantan, region Sulawesi, dan Papua. Mereka 5 tercepat yang membawa poin akan beradu untuk mencari juara nasionalnya untuk drag back. Baik, berarti selain ada kejuaraan provinsi drag race, juga ada kejuaraan nasional drag back nanti Pak ya di 2025 ini. Ini tepatnya kapan Pak event ini nanti? Event ini akan insya Allah kita laksanakan tanggal 29 sampai tanggal 30, yang mana tanggal 29 kita akan menjalankan dulu final untuk drag race event Kepri, dan tanggal 30-nya kita akan menjalankan grand final Indonesia Drag Back 2025. Baik, saya ke Pak Henry. Ini kan eventnya tadi Pak Willy bilang ini 29, artinya masih ada 3 hari ini Pak ya. Nah, ini persiapannya sejauh mana Pak untuk persiapan
Untuk kejuaraan provinsi ini? persiapan sampai saat ini udah mendekati 90%. Persiapan itu udah dimulai dari 1 bulan sebelumnya. Baik dari sarana prasarana maupun promosi itu sudah kami persiapkan jauh-jauh hari. Jadi untuk mendekatin H-3 ini, itu kami lebih fokuskan prepare atau mempersiapkan di persiapan di lapangan. Dari sisi safety circuit, bagaimana bisa berjalan dengan lancarnya seperti itu, Pak. Ya, dari IMI Kepri sendiri, Pak, ini kita bisa bilang nggak Ikatan Motor Indonesia ini merupakan organisasi induk olahraga otomotif. Ini naungan IMI sekarang sejauh mana, Pak? Untuk IMI ini sebagaimana kita ketahui suatu organisasi yang membawai otomotif. Untuk saat ini IMI ini bisa saya bilang ada 3 matras. Itu juga ada menaungin balap air seperti jet ski dan itu, terus ada juga di udara seperti remote control pesawat yang sering diselenggarakan, terus di daratnya sendiri ada balap drag race, drag bike, balap motor dan sebagainya. Artinya tidak hanya di darat, di laut dan udara juga. Udah ada. Sekarang di bawah naungan IMI, gitu, IMI, Pak, ya? Baik, kalau untuk mungkin di Kepri sendiri, ini yang sudah digelar, Pak, kejuaraan di tahun ini aja. Itu apa aja gitu? Untuk di tahun 2025, alhamdulillah IMI Pusat mempercayai IMI Kepri menyelenggarakan. Kita kemarin di drag bike mendapatkan 3 putaran, termasuk grand final yang kita bawa, kita selenggarakan di Kota Batam. Terus ada kemarin bulan Juli kita membuat kejurnas juga balap motor yang bersama dengan HUT Bayangkara kemarin di bulan Juli. Jadi alhamdulillah eventnya sukses. Terus juga akhir dari ceritanya kita juga diberi satu kesempatan untuk sebagai penyelenggara dari Grand Final Indonesianya yang akan dilaksanakan tanggal 29-30 November ini. Baik. Mungkin saya ke Pak Henry, Pak. Ini mungkin detailnya tadi seperti yang Pak Willy bilang. Ini kan ada drag race dan juga drag bike. Nah, untuk drag bike-nya seperti apa persiapannya, Pak? Untuk drag bike persiapan kita untuk tahap pertama kita sudah mempersiapkan kelas-kelas apa aja yang diperlombakan. Kita juga dalam kelas-kelas itu kita sudah mengklasifikasi mana pembalap-pembalap dari pembalap senior maupun pembalap pemula atau di pembalap-pembalap pelajar. Jadi kita udah memilah mana pembalap-pembalap yang bisa bermain dan berpartisipasi di masing-masing kelas tersebut, sehingga dapat menyalurkan hobi-hobi dari mereka semuanya. Seperti itu. Dan saya penasaran sedikit, Pak, terkait mungkin aspek keamanan dan keselamatan atau safety ini kan biasanya penting nih kan, kalau untuk olahraga seperti ini, Pak. Nah, apalagi dengan olahraga berkecepatan tinggi seperti drag race ini, Pak, faktor keamanan mutlak ini persiapannya seperti apa, Pak, untuk khusus keamanan? Kalau dari sisi safety itu kami untuk dari sisi lintasan kita tetap mengikuti regulasi yang ada, regulasi dari buku drag race itu sendiri maupun buku drag bike. Di situ ada pengamanan dari sisi lintasan dari sisi kiri maupun ke sisi kanan berupa pagar dan ditambah ban, sehingga ada safety baik dari peserta maupun penonton. Dan di situ juga sebelum race berjalan itu dilakukan inspeksi track. Ada inspeksi terlebih dulu, inspeksi track diinspeksi ketika setelah diinspeksi track tersebut layak dan baru race bisa berjalan seperti itu. Baik, kalau kita bicara ini, Pak, Temenggung Sport Center. Nah, dari IMI sendiri menilai fasilitas di Temenggung seperti apa secara keseluruhan, Pak, untuk kejuaraan seperti ini? Untuk saat ini mungkin di Kota Batam kita juga saat ini mungkin Temenggung yang bisa kita gunakan. Di luar Temenggung kami belum mendapatkan spot-spot yang bisa menyelenggarakan suatu event. Karena seperti Mas Herman bilang tadi, ada beberapa faktor yang harus menjadi dukungan dari lintasan itu sendiri. Mungkin untuk Kota Batam banyak jalan yang lurus yang bisa kita gunakan untuk kejuaraan drag race
drag bike. Lurus, lebar juga sekarang Pak ya. Tapi kan dari segi safety-nya belum tentu itu menjadi suatu kelayakan untuk safety-nya. Ya kita harap pihak pemerintah dalam hal ini bisa lebih respon ke otomotif, memberi dukungan ke otomotif, karena dampak efek dari kita sebagai penyelenggara nasional ini sangat berdampak, baik itu dari hotel maupun tempat makan ataupun restoran, bahkan tempat hiburan juga berdampak juga, karena memang banyak pembalap, banyak tim yang akan main ke Batam. Di samping dia balap, dia juga akan berwisata juga di Batam. Mungkin bisa di-spill sih Pak, mungkin ada berapa tim yang bakal bergabung di kejuaraan drag race kali ini Pak? Untuk tim besar di Kepri mungkin banyak yang turun. Terus tim dari luar ada berapa tim yang sudah konfirmasi ke kita terkait mereka akan mengikuti kejuaraan nasional itu. Seperti dari tim untuk Sumatera itu dari Pekanbaru, Palembang, bahkan Bengkulu juga ada konfirmasi kemarin mau hadir. Termasuk dari Jawa, dari Sulawesi juga akan hadir untuk memperebutkan juara nasional drag bike 2025. Tapi apa dampak terbesar dari mungkin bagi pembinaan atlet kita sendiri di Kepri dengan kita menjadi tuan rumah di event ini Pak gitu? Kalau dari atlet sih mereka dampaknya banyak ya. Salah satunya mereka melihat bagaimana suatu tim membangun suatu tim, mekanik membuat suatu unit kendaraannya sangat kencang gitu kan. Itu juga menjadi target yang mereka lihat, seperti tim luar datang ke kita. Tentunya mereka melihat motornya speknya bagaimana, terus penanganannya bagaimana. Jadi banyak aspek-aspek yang diperhatikan dari tim-tim lawan juga. Nah kalau dari Pak Henry Pak, mungkin selaku panitia Pak, ini mungkin ada regulasi khusus atau bagaimana menerapkan untuk babak penentuan di grand final ini Pak? Gitu. Sistemnya seperti apa sih gitu? Kalau regulasi kita tetap mengacu regulasi yang dikeluarkan dari IMI Pusat maupun IMI Kepri, dan setiap regulasi atau kendaraan-kendaraan itu sudah kita menginformasikan dalam berbentuk itu PPP, namanya Peraturan Pelengkap Perlombaan. Di sana itu semua aspek itu sudah tertuang di situ, begitu. Jadi setiap peserta mereka akan mempelajari peraturan pelengkap perlombaan tersebut. Berarti ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi gitu Pak. Itu. Dan ditambah lagi untuk peserta-peserta yang di luar Batam, terutama di drag bike, kita memberikan fasilitas akomodasi, transportasi, kita menjamu, ibaratnya sebagai tuan rumah menjamu peserta yang dari luar Batam, itu dengan baik seperti itu. Tapi biasanya sebelum grand final adalah ajang latihan dulu Pak. Itu bisa latihan mungkin di Temenggung dulu. Itu biasanya gimana? Itu kita akan membuka latihan di hari Jumat. Hari Jumat. Di Temenggung itu mulai dari jam 2 sore ya sampai jam 4 atau bisa sampai jam 6, itu sekalian itu pendaftaran dan scrutineering. Ya, jadi pada saat hari Jumat itu semuanya kita terfokus di Temenggung Abdul Jamal. Tapi tim-tim yang dari luar sekarang udah ada konfirmasi sudah ada di Batam gitu Pak? Oh, udah beberapa? Kemungkinan besok Pak. Besok hari Kamis ya. Tapi hari ini dari Karimun ada berangkat pakai Roro. Jadi besok sudah sampai di Batam. Ya. Tapi nanti Pak, ini kejuaraan 29 sampai 30 Pak ya? 2 hari. Ini dimulai sejak jam berapa gitu? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi? Jam 8 pagi kita perkirakan setengah 5 ataupun jam 5 yang selesai kalau kondisi cuaca mendukung, Mas. Baik. Ini kan untuk tiket seperti apa Pak kita? Tiket ya mungkin ya nggak besar ya Pak Henry ya. Karena betul. Juga ada barternya juga, membeli tiket dapat rokok juga ya. Baik. Mungkin bisa spill sedikit Pak, para pendukung dari acara yang digelar ini kali ini siapa aja gitu Pak? Pendukung acara atau sponsor gitu. Untuk sponsor
kebetulan ini kita memberi titel ini memperebutkan trofi dari anggota DPR RI, Dapil Kepri, Bapak Rizky Faisal. Dia menyiapkan unit motor hadiahnya untuk Pak. juara nasionalnya, unit motor. Begitu juga nanti ada dari sponsor-sponsor tambah-tambahan hadiah, tentunya piala medali juga gitu. Untuk sponsor di luar sponsor nasional itu ada Aspirasa Maswalo. Kita juga di-spot oleh Jarum, ada juga dari Seiken, terus dari Repsol, banyak dari Pirelli. Kurang lebih ada 19 sponsor yang men-spot kita, Mas. Baik, Pak Willy dan juga Pak Hendy, kita tahan dulu bincang-bincang kita. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Baik, Mr. Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bagaimana persiapan kejuaraan provinsi Drag Race 2000 Drag Race maksud kami 2025, dan kita bersama IMI Kepri dan juga Ketua Panitia ada Bapak Willy Otra Bismar SAMH yang merupakan Ketua Harian IMI Kepri dan juga Bapak Henry Dharma yang merupakan Ketua Panitia.
Dan kita masuk di segmen kedua, mungkin saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, untuk kejuaraan nanti Pak, ini tantangan terbesar ya Pak dalam menggelar atau mengadakan kejuaraan seperti ini di Kepri, khususnya di Kota Batam, biasanya apa Pak? Gitu. Untuk saat ini tantangan paling terbesar kita bisa tahu ya, untuk di bulan-bulan November ini udah masuk musim pergantian musim hujan, itu tantangan paling terberat itu, karena balapan ini kan di luar ruangan, sehingga bagaimana event tetap harus berjalan apapun keadaannya, yang namanya event tetap harus terlaksana dengan baik dan lancar. Oleh karena itu kami juga mengharapkan penonton yang tertib, peserta yang tertib, mengikuti aturan-aturan yang ada, sehingga event bisa selesai dan zero accident lah, seperti itu. Dan kita harap cuaca tentunya baik Pak ya, mendukung ya. Jadi kalau hujan juga udah ada antisipasi seperti apa gitu? Udah ada regulasinya. Regulasinya seperti apa sudah ada. Disiapkan ya. Karena nanti kan di situ di event tersebut itu kan ada yang juri dari provinsi maupun juri dari nasional. Nanti pimpinan lomba juga ada. Pada saat ketika cuaca ini mereka akan melakukan diskusi apakah race bisa berjalan atau tidak, itu kita serahkan kepada pimpinan perlombaan pada saat tersebut gitu. Baik. Nah, mungkin ada event-event pendukung nanti Pak selain event drag race ini Pak gitu. Kalau untuk pendukung itu terutama untuk penonton ya. Untuk penonton itu biasanya kami akan memberikan door prize yang diberikan oleh sponsor. Ataupun kami akan menyebarkan atau memberikan berupa souvenir kepada penonton yang beruntung pada saat itu, atau yang bisa menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh MC pada saat tersebut ya. Artinya bakal banyak acara menarik juga nanti di sana. Hadiah menarik juga. Baik, di kejuaraan seperti ini, Ikatan Motor Indonesia Kepri, ini tugas dan perannya ini sebatas apa Pak? Gitu. Kalau tugas dan perannya, kita dari IMI kita selalu melihat sejauh mana regulasi ataupun aturan yang sudah ada di buku dijalankan oleh penyelenggara. Baik. Jadi regulasi itu tidak bisa keluar dari apa yang sudah dibuat. Terus juga klub sebagai penyelenggara itu bisa menambah regulasi tapi dituangkan di buku peraturan perangkat perlombaan. Baik. Kebetulan memang event besok langsung saya kawal, saya yang memimpin lombanya langsung Mas. Artinya tetap diawasi, selalu diawasi terus Pak ya gitu. Kebetulan besok saya langsung yang memimpin lombanya untuk event grand final ini. Baik. Nah mungkin dukungan dari pemerintah Kepri sendiri atau pemerintah Kota Batam seperti apa? Gitu. Ya harapan saya sih pemerintah dalam hal ini memberi dukungan ya, karena tidak mudah kejuaraan nasional yang kita ambil dari pusat harus kita jalankan di daerah. Tentunya kami sebagai promotor ataupun penyelenggara event, ya ini pemerintah dalam hal ini harus respon, harus memberi wadah ke kami masyarakat sebagai hiburan rakyat. Tentunya pemerintah dalam hal ini harus menyiapkan juga sarana dan prasarana untuk selain dari Temanggung itu. Harapan kami ini ya, jujur saya selalu berdiskusi sama teman-teman provinsi lain. Kita kadang diskusinya ya tersindir juga Mas, dengan daerah yang pendapatan daerahnya kuat, terus besar, tetapi tidak memiliki sirkuit permanen. Jauh dengan kabupaten yang ada di Sumatera, justru mereka mempunyai sirkuit permanen gitu. Tapi mungkin apa usaha yang dilakukan di Kepri ini kan kita dengan keterbatasan sirkuit tadi Pak, tapi kita bisa menggelar event nasional di sini gitu. Usaha apa saja yang dibuat IMI gitu? Ya kami sehingga dipercaya jadi tuan rumah untuk kami selalu kayak Temanggung itu sendiri. Kita sudah pernah menghomologasikan itu Temanggung, Pak, sehingga kita bisa menyelenggarakan kejurnas baik itu drag bike, drag race dan balap motor itu sendiri. Tapi di luar dari Temanggung ini kita belum punya sarana.
Termasuk di kota lain di Kepri juga belum ada, Pak? Belum ada. Kayak Belum di Tanjung Pinang juga? Kalau Tanjung Pinang untuk balap motor sama drag bike ada, itu masih menggunakan jalan raya Dompa. Oh, di Dompa, kawasan Dompa. Masih. Tapi kan ini sayang sekali Provinsi Kepulauan Riau yang pendapatannya besar tidak memiliki sirkuit ya. Beda dengan daerah lain. Untuk Sumatera hanya 3 provinsi saya rasa yang belum punya sirkuit, Mas. Dari Aceh sampai Bengkulu kan. Mungkin provinsi apa saja, Pak? Yang belum punya sirkuit seperti Lampung, Kepri, terus Aceh. Tapi mungkin untuk regional Sumatera sendiri, kalau untuk kesiapan venue itu, apalagi tahun ini Aceh sendiri sudah mempersiapkan sirkuit permanennya. Aceh? Ya, Bengkulu juga sudah mempersiapkan tanah, sementara Kepri juga belum mempersiapkan apa-apa nih. Jadi saya harap pemerintahnya bisa membuat suatu sirkuit yang mewadahkan kita. Sirkuit permanen tentunya, Pak ya? Permanen. Baik, nah kalau kita bicara venue tadi, sekarang prestasi atlet Kepri sendiri, Pak? Jadi gini, kalau prestasi atlet Kepri kita juga tidak kalah dengan prestasi atlet yang lain. Saya selaku pengurus IMI berapa periode, termasuk dulu saya di periode Pak Usep RS dulu, saya juga sebagai sekretaris, terus Bu Rini juga sebagai bendahara. Di periode hari ini saya berpasangan sama Pak Rizky Pesal. Untuk prestasi atlet, untuk Kepri ini sendiri luar biasa. Kita saat ini menjaga asa, Mas. Jujur, saya tahun ini menjaga asa, saya kepingin atlet dari Kepri yang menjadi juara nasional untuk 2025 ini. Kenapa? Ini kalau terjadi, ini yang ke-6 kalinya. Dari setiap tahunnya kita menjaga asa sebagai juara nasional drag bike. Terus untuk prestasi lain, kita di motor, di mobil juga ada. Di motor banyak atlet pemula seperti Pandawa juga sekarang sudah main di kejuaraan nasional. Terus di mobil juga kita ada berapa atlet yang sudah menjuarai juara nasional juga seperti Bintang yang turun di sprint off-road. Ini merupakan putra-putri dari Kepulauan Riau. Dan ada juga pasangan adik-beradik dari Tanjung Pinang, anak dari Pak Andi, itu pembalap go-kart yang sudah diperhitungkan, bahkan sudah main dunia juga. Tapi kejuaraan seperti ini saya penasaran, Pak. Ini juga dilombakan di PON atau seperti apa gitu? Untuk PON ini sampai saat ini kebetulan saya juga pernah mengikuti juga dari ini. Untuk PON ini yang saat ini itu balap motor sama gesrek. Balap motor sama gesrek. Terus juga ada tambahan midi WD, Tamiya itu. Untuk drag race dan drag bike ini belum masuk karena mungkin memikir penyelenggaraan ini cukup besar, terus juga modalnya juga besar kan. Jadi belum masuk untuk PON lah saat belum ini. masuk PON. Tapi kalau untuk menggelar ajang kejuaraan nasional tadi, Pak, mungkin ada syarat-syarat khusus di venue sendiri yang disiapkan panitia. Biasanya seperti apa, Pak? Gitu. Syarat-syaratnya kita harus benar-benar memprepare, terutama safety. Dari safety kita harus betul-betul memprepare-nya sehingga pelaksanaan event itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kami dari penyelenggara itu sudah mengantisipasi, baik dari sisi pagar maupun ban dan gate-gate yang sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan pada saat pelaksanaan event tersebut juga kita juga bekerja sama dinas kesehatan, ambulan dan dokternya juga pada saat race itu berjalan seperti itu, begitu. Baik, kalau kita bicara, saya ke Pak Willy bicara atlet muda, atlet bibit-bibit baru di Kepulauan Riau ini seperti apa, Pak? Gitu. Selain yang sudah berprestasi tadi, Pak, pembinaannya sebenarnya Mas, untuk bibit-bibit pembalap muda itu ada ya, Pak. Tapi kalau sarana prasarananya tidak ada, kapan mereka mau
timbul. Ya. Kecuali dia punya sponsor besar yang akan main di Jawa, di kejuaraan nasional lainnya. Ya. Tapi kalau dia sebagai talenta hanya sebagai pemula daerah, terus sarana-prasarana yang tidak ada, ini kan nggak akan mungkin mereka akan terorbit. Jangankan terorbit aja tidak mungkin kalau sarana-prasarana yang nggak ada. Ya. Kecuali dia dilirik oleh sponsor lain, sponsor besar pabrikan, dia main di kejuaraan nasional ataupun tingkat nasional lainnya. Ini mungkin bisa. Tapi kalau saat ini talenta banyak, sarana-prasarana tidak mendukung, ya ini saya rasa tidak bisa juga mereka akan terorbitkan. Baik. Jangankan terorbitkan juga susah. Tapi biasa kita lihat sekarang kan banyak geng motor Pak. Itu kalau dari IMI sendiri menilai Jadi begini, kami kemarin juga sebelum ini ada event juga putaran 5 dari nasional. Kami bekerja sama dengan Satlantas Barelang. Kebetulan saya juga terlibat dalam acara itu sama Pak Henry juga. Kami membuat satu wadah kelas yang menampung teman-teman yang hobinya balapan liar. Kenapa mereka balapan liar? Satu, dari postur motor mereka tidak cukup mampu untuk mengikuti event. Kalau kelasnya masih kelas itu. Kedua, dari sisi keuangan. Tapi minatnya ada gitu, minatnya Pak, ya? ada. Akhirnya kami memutuskan kemarin sebagai promotor dengan Satlantas. Satlantas minta bagaimana ini bisa terkurangi, paling tidak. Mungkin terhapus tidak, tapi paling tidak terkurangi yang malam biasa. Kita buka kelas bracket 12-13 dengan motor standar harian. Artinya ini mewadahi gitu ya? Ya, mewadahi sehingga mereka yang hobi, yang pas-pasan, yang motornya pas-pasan juga bisa kita kategori dengan pas-pasan, mereka bisa ikut dengan kelas yang kita buka. Dengan mereka hanya membuka standar dan lampu, mereka sudah bisa mengikuti event, tentunya dengan standar safety seperti baju balap ataupun jaket balap. Kelas pemula lah. Kelas pemula. Jadi kita selalu di event ini kita juga buka kelas pemula non juara lagi kita kunci. Jadi memang khusus pelajar ataupun kawan-kawan adik-adik yang sudah lewat umur, maksudnya batas umur yang udah bisa untuk mengikuti. Kita balik ke event kita, Pak. Ini bagaimana IMI Kepri atau juga panitia sendiri memastikan kualitas penyelenggaraan Grand Final nanti ini setara dengan standar kejuaraan nasional, Pak? Oke. Jadi kita dari IMI tentunya melihat background dari penunjukan langsung sebagai penyelenggara ya. Karena juga Barelang Motorsport bukan sebagai Barelang Motorsport itu merupakan promotor nasional. Tentunya kesiapan dari pelaksana sebelum pelaksanaan sampai hari H sampai selesai sana itu kita melihat kualitas dari penyelenggara itu. Jadi intinya tidak diragukan lagi lah kita untuk menunjuk penyelenggara dari Barelang Motorsport untuk menyelenggarakan Grand Final ini. Tentunya dari safety mereka mempunyai sarana dan prasarana. Ini sarana prasarana inilah yang akan dipasang pada saat eventnya berlangsung pada tanggal 29-30 tersebut. Mungkin dari PNI tambahan sedikit, Pak, mengenai kualitas penyelenggaraan seperti apa? Ya, kami cuman berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kualitas dengan mungkin segala bentuk kekurangan. Tapi kami tetap mengikuti aturan-aturan regulasi yang telah ditentukan sehingga event tersebut bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Kami mengharapkan juga terjadi zero accident lah seperti itu. Tapi untuk kategori, Pak, yang akan hadir nanti di kejuaraan ini ada berapa kategori gitu? Kita membuka kelas itu untuk kejuaraan nasional itu ada 4 kelas. Ada 4 kelas, namanya ya, kelas itu gitu ya? Yang 4 kelas. Kelas utama itu ada bracket 8, 9, 10 sama firm standar. Itu kelas kejurnas. Terus kita juga membuka kelas sporting tambahan itu
ada totalnya sekitar 21 ya. Sporting. 21. Jadi total kelas yang kita buka kurang lebih 21 termasuk kelas yang saya sampaikan tadi, kelas pelajar tadi. Kelas pelajar pemula lokal. Mungkin bisa di-spill Pak, hari pertama nanti bakal ada apa aja, hari kedua mungkin finalnya seperti apa nanti? Kalau untuk hari Sabtu itu kita drag race. Drag race itu balap mobil. Di situ ada 18 kelas yang diperlombakan dari kelas FFA bracket 8 sampai bracket 13 detik. Termasuk kita mewadahi bracket 13 khusus wanita. Baik. Jadi kita memang buka suatu kelas untuk menyerap Hobi wanita yang bisa balap wanita. berpartisipasi di dalam. Tapi ini sebelumnya kelas ini udah ada kalau untuk wanita Pak gitu. Kami Berkaca sebelumnya dalam 1 tahun ini kami konsisten. ada ya. Ya, dalam 1 tahun ini kami konsisten untuk membuka kelas wanita di bracket 13. Mungkin di next event tahun depan mungkin bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Dan untuk drag race ini memperebutkan kejuaraan provinsi IMI Kepri. Jadi ada dari bracket 8, bracket 9, bracket 10, bracket 11 sehingga dari masing-masing kelas tersebut ada juara-juara umumnya seperti itu. Tapi setiap kelas ini punya lintasan sendiri atau gimana Pak? Gitu. Kalau lintasan tetap menggunakan gitu, lintasan Pak, yang sama. Ya, semuanya menggunakan lintasan sama. Cuman setiap kelas itu ada berbeda-beda klasifikasinya. Yang itu tadi katakan bracket 8 atau bracket 9, bracket 10 dan unit-unitnya juga berbeda-beda. Dan ya seperti biasa unit yang paling ditunggu-tunggu di kelas drag race adalah free fall all. Free fall all. Seperti itu. Kelas bergensi. Tapi saya juga penasaran Pak, kan saya nggak tahu nih Pak. Untuk kejuaraan drag race atau drag race ini ada batasan umur nggak sih? Kita bisa ikut jadi atlet gitu misalnya? Kalau batasan umur mungkin ada ya. Kalau umur 50 kalau dia nggak fit mungkin kita nggak bisa ini juga. Termasuk umur rendah juga kalau memang dokter menyatakan dia nggak fit, unfit, ya kita juga nggak bisa ini. Tapi ada minimal maksimal gitu nggak ada Pak ya? Ada, kalau di IMI ada di IMI. Ya. Tergantung kelas-kelas tadi juga itu faktor umur juga menentukan Pak gitu. Kan balapan ini ada yang namanya KIS, kartu izin start. Kartu izin start itu yang dikeluarkan oleh IMI Kepri. Seperti itu. Kalau usia atau belum memiliki SIM, itu wajib ada izin dari orang tua. Secara tertulis. Secara tertulis. Itu salah satu syaratnya. Sehingga baru mereka bisa mendaftar. Nah, di samping itu nanti kita juga berkoordinasi ke IMI untuk bagaimana KIS-nya bisa dikeluarkan. Karena tanpa KIS, seorang pembalap tidak akan bisa menuju garis start. Tapi kalau dari atlet sendiri Pak, mungkin dia dari klub atau komunitas ini yang ikut bergabung jadi pembinaan dari IMI, itu biasanya kolaborasinya atau persyaratannya seperti apa Pak? Sama apa yang disampaikan Pak Eni tadi begitu. Betul juga. Jadi tetap pembalap itu wajib memiliki kartu tanda anggota IMI. Terus yang paling terpenting kalau dia joki itu harus memiliki kartu izin start Pak. Untuk apa Pak? Ya, untuk dia bisa start. Nah, tentu membuat kartu izin start itu ada persyaratan tersendiri. Kalau dia belum cukup umur juga tidak bisa. Kalau dia memang pembalap pemula, dia wajib membuat surat pernyataan dari orang tuanya. Tapi ada tes-tes tertentu nggak Pak? Selain tes tertulis gitu misalnya? Oh tidak ada. Tidak ada. Yang penting dia cakap, sehat, dia bisa ini. Baik. Dan event besok juga kita dari hari Jumat sudah membuka latihan resmi. Jadi teman-teman yang punya unit yang sudah sampai sini bisa latihan untuk timernya karena kita unit timernya juga sudah standby di Kota Batam. Dari hari Jumat Pak ya? Iya, dari hari Jumat. Habis sholat Jumat lah. Baik, Pak Willy, Pak Henry, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali lagi setelah yang mau lewat berikut ini.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bagaimana persiapan Grand Final kejuaraan Provinsi Drag Race IMI Kepri 2025. Dan kita masuk di segmen ketiga. Kita masih berbincang bersama Bapak Willy dan juga Bapak Hendy selaku penyelenggara dan juga perwakilan dari IMI Kepulauan Riau. Saya ke Pak Willy. Pak Willy, ini mungkin bisa di-spill lagi Pak untuk kejuaraan Grand Final nanti. Kapan dan acaranya di mana Pak? Gitu. Silakan. Untuk acara Grand Final itu tanggal 29 sampai tanggal 30. Untuk lokasi di Temenggung Abdul Jamal. Dari hari Sabtu sampai Minggu kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, ini kan kejuaraan provinsi Pak. Itu setiap kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau ini sudah mengirimkan wakilnya atau seperti apa? Untuk ini kebetulan ini event terakhir untuk tahun 2025 ya. Kita sampaikan ke teman-teman pemilik tim, terus penghobi dari drag race drag back. Yuk mari untuk mengikuti event ini karena ini event yang terakhir di 2025. Kita akan ketemu nanti di pertengahan 2026 habis lebaran jatuhnya. Harapan kami para pemilik tim, owner tim untuk dapat meramaikan kejuaraan ini. Kalau harapan saya mau tahun ini tetap juara umum nasionalnya pembalap dari Kepri. Kepri ya? Ya. Tapi kalau bicara prestasi Pak, kalau di kejuaraan provinsi sendiri, mungkin di Kepulauan Riau sendiri, ini kota-kota mana yang jadi saingan kuat gitu, Batam atau apa gitu Pak?
biasanya untuk kejuaraan lokal Kepri. Oh, iya, lokal Pak. Lokal Kepri ini banyak bermacam juga. Ada pembalap dari Tanjung Pinang juga hebat-hebat. Dari Batam juga, dari Tanjung Balai Karimun juga hebat-hebat. Mas. Hebat-hebat ya. Jadi memang kadang nama kompetisi ini nasib juga sih. Nasib ya. Iya, nasib, apalagi kelasnya kelas berikat ya. Tidak, kalau kami melihat dari evaluasi dari event-event sebelumnya, tidak ada yang sama. Dia juara sekarang, besok dia juara, tidak. Selalu banyak kejutan jadi. Banyak kejutan. Jadi memang seluruhnya mempunyai kesempatan yang sama. Mempunyai kesempatan sama untuk juara dan naik podium. Baik. Nah, saya ke Pak Henry Pak, untuk tiket Pak, mungkin bisa di-spill lagi seperti apa? Kalau untuk tiket kami jual di on spot, langsung di Temenggung Abdul Jamal pada hari Sabtu dan hari Minggu seperti itu. Jadi di samping tiket masuk juga mungkin ada tiket parkir. Kalau untuk informasi mengenai Grand Final kejuaraan provinsi drag race IMI 2025, ini pemirsa di rumah bisa dapat informasi di mana? Mungkin ada sosial media dari IMI atau dari panitia sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk sosial media itu kita ada beberapa, termasuk dari BMS di IG BMS 24, ada di Kepri Racing, ada juga di Willy Otra, baik itu di Andalas Drag Series, ada juga di TikTok Kepri Racing. Mungkin di sarana prasarana di media sosial kita akan selalu, termasuk kita selalu menginformasikan player-player ke peserta. Jadi mungkin harapan saya peserta bisa melihat time, jadwal dan disiplin Peraturan di situ juga jadwal yang telah ditentukan random acaranya tersebut. Ikuti infonya terus Pak ya. Iya. Gitu. Mungkin saya ke Pak Willy. Drag race ini seringkali identik dengan balap liar jika tidak diwadahi gitu ya. Nah, bagaimana IMI Kepri melihat visi olahraga otomotif di Kepri dalam 3-5 tahun ke depan mungkin Pak? Dan apakah ada rencana untuk mengembangkan cabang otomotif lain yang serupa gitu di Kepri sendiri Pak? Jadi kita coba, kebetulan saya juga pernah menjabat di IMI Pusat sebagai ketua komisi ya. Kita coba menganalisa, membuat satu survei. Ini nggak ada. Kalau balap liar ini kalau tidak diwadahi, ini nggak akan hilang. Jangankan hilang, berkurangnya tidak akan mungkin, Mas. Makanya saya coba dalam analisa itu, mari kita buatin suatu program, satu regulasi buat mereka, sehingga mereka bisa mengikuti di kelas-kelas, di event-event yang berkelas. Dalam arti seperti kelasnya, seperti di promotor ini ada kelas bracket 12-13 motor standar. Ini paling tidak mereka yang main-main di liaran di malam minggu itu bisa mengikut ini. Karena hasil dari evaluasi dan kajian kita ini, mereka itu kembali, saya bilang mereka kepingin ikut balap, tapi dari motor tidak mencukupi spek. Dari saku-saku juga tidak mencukupi. Terus kalau tidak ada promotor yang melihat ini untuk membuka kelas ini, tentu mereka nggak akan ini. Saya bilang untuk balap liar ini diputuskan mata rantai tidak mungkin, Mas. Karena dia hobi anak-anak. Tapi kalau nggak disalurkan, begitu juga promotor kalau nggak dibeli sarana oleh pemerintah, kita mau buat juga di mana? Kita sudah membuat event dengan biaya sendiri atau manajemen promotor. Kalau dari pemerintahnya tidak respon, ya percuma, Mas. Saya rasa begitu kan. Seperti saya bilang tadi, saya agak miris dengan Provinsi Kepulauan Riau yang besar ditopang dengan pemerintahan kota yang pendapatan daerah yang besar. Sumatera kita masuk kategori yang tidak memiliki sirkuit. Ini sangat sedih sekali. Ini salah satu fasilitas publik ya Pak? Iya. Itu yang, jadi pemerintah dalam ini ayo bersama, kami sebagai penyelenggaranya, kita buka di regulasi. Teman-teman ini maunya apa? Mereka itu sampaikan ke kita. Kita mau diwadahkan, dibuatin event dengan kelas yang
standar cukup mereka. Baik. Buat motor sekarang, buat motor balap ratusan juta, Mas. Belum lagi pada saat event harus mengeluarkan puluhan juta. Tapi kalau kita buat satu kelas yang standar mereka hanya membuka lampu, kaca lampu, standar duanya, standar samping, cukup dengan harian mereka mengganti oli, korek-korek sedikit, mereka bisa menyalurkan hobinya. Ini karena mereka nggak bisa menyalurkan hobinya kan, seperti wadahnya, sehingga setiap malam minggu, apalagi di Batam Center ini, hampir semua punya strike 100 meter ya udah jadi dia mereka ngumpul di situ. Jalan makin lebar mungkin jadi makin rawan. Jadi rawan. Ya. Dan angka kecelakaan sekarang seperti informasi dari Satlantas Polresta Barat yang ini banyak dari akibat balap liar dia ketumbruk, ketabrak. Nah, pemakai jalan raya tersenggol atau ditabrak sama mereka. Ini kan yang riskan selalu. Mungkin dari panitia sendiri Pak, untuk ini kan kita bisa bilang event penutup di 2025. Nah mungkin dari IMI sendiri dan juga panitia di 2026 nanti mungkin ada event apa gitu? Di awal tahun mungkin Pak gitu. Rencananya seperti apa? Untuk kami sebagai pelaksana atau penyelenggara dari event ini punya keterbatasan waktu, tempat, sehingga kami mungkin tidak bisa mengkoordinir keinginan dari peserta. Apalagi pencinta otomotif yang mana mereka punya keinginan bagaimana mereka bisa latihan, bisa menggunakan sirkuit pada saat ini. Jadi kami ini punya keterbatasan waktu. Kami juga punya batasan-batasan kapan kami bisa menggunakan Temenggung dan kapan kami harus bisa ininya. Jadi dari segala macam bentuk keterbatasan tersebut, kami menyusun sebaik mungkin jadwal per jadwal. Oleh karena itu, kami mengadakan ada yang namanya latihan resmi atau latihan berbayar. Itu dimulai di hari Jumat dari jam 2 sampai jam 4 sore. Setelah itu kami lanjutkan QTT untuk drag race. Sehingga di hari Sabtu, drag race itu langsung race berjalan seperti itu. Nah, harapan besar kami ya semoga aspirasi daripada pencinta otomotif khususnya drag race juga maupun drag bike ya bagaimana bisa mereka terfasilitasi baik sebelum event bisa ada tempat lokasi untuk mereka setting kendaraan. Ya kami jujur saja dengan keterbatasan waktu yang ada ya kami berusaha semaksimal mungkin seperti itu. Nah, harapan kami juga nanti di 2026 adalah perbaikan-perbaikan. Perbaikan dari sisi infrastruktur di sirkuit sehingga rate-nya daripada event tersebut semakin lama semakin bagus seperti itu. Baik, mungkin pesan dari IMI Kepri Pak untuk atlet khususnya Kepri ini Pak yang ikut di kejuaraan nasional nanti drag bike, pesannya apa gitu? Ya harapan kami dari IMI Kepri untuk pembalap lokal Kepri bisa ambil bagian dalam event yang kita selenggarakan besok. Itu merupakan event terbesar ya untuk titel kejuaraan nasional se-Indonesia. Ada beberapa pembalap seperti Aji Gondo, Oji Keca, Haikel, Salman. Harapan saya dari mereka ini bisa menjadi memperoleh poin tertinggi sehingga mereka bisa menjadi juara nasional untuk 2025. Dia mempertahankan gelar Pak? Ya, mempertahankan gelar asa tadi. Baik. Karena kita sudah 5 tahun berturut-turut sebagai juara nasional untuk drag bike ya. Memang saya lihat yang konfirmasi ini pemilik poin tertinggi dari masing-masing region ada berapa kali nelpon kita. Jadi memang kayak ini mereka kita sambut, kita memberikan suatu fasilitas untuk mereka bernilai, tapi tetap saya sebagai ketua harian IMI Kepri dan harapan Pak Ketua IMI Kepri kalau bisa juara nasional pembalap Kepri lah.
Tapi melihat persiapan yang dilakukan atlet Kepri ini optimis nggak Pak dari IMI Pak? Saya sedikit 50-50 nih kali ini 50-50 kali ini Pak ya. Karena melihat deg-degan juga gitu ya. Jujur saya ini pertaruhan saya tahun ini Mas. Untuk tahun depan ya bebas siapapun ini. Tapi harapan saya ini akan memberi suatu kebanggaan untuk pengurus IMI di masa periode Pak Rizky ini. Akan kembali naik lagi di IMI Award yang akan dibagikan pada saat bulan Desember akhir nanti. Menjadi suatu kebanggaan, nama Kepri masih terpampang di layar monitor 5 tahun betul-betul gitu Pak. Ya, memang hari ini saya sedikit 50-50 karena melihat berapa pembalap yang membawa poin akan hadir di Kota Batam ini. Jadi satu sisi berharap mereka nggak hadir, tapi satu sisi kami sebagai penyelenggara mengharap kompetisi ini bisa berjalan dan kita lancar. Harus optimis Pak ya. Baik. Tapi memang hari ini saya udah sempat 50-50 dari 80-20 pembalap Kepri yang akan menjadi juara. Nanti kita lihat hasil Pak ya. Pak Endi, ini himbauannya untuk masyarakat Kepri sama-sama memeriahkan event Grand Final kejuaraan Drag Race 2025 ini Pak. Silakan. Ya, harapan kami menyelenggarakan event otomotif drag race maupun drag bike itu sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk hiburan khususnya warga Batam, sebagai hiburan alternatif yang pencinta atau penghobi otomotif khususnya di Kota Batam. Mari kita sama-sama menyaksikan atau menghadiri pelaksanaan atau penyelenggaraan daripada Kejurnas Drag Bike dan Kejur Prof Drag Race IMI Kepri. Baik, dari Pak Willy silakan Pak. Himbauannya untuk masyarakat Kepri sama-sama memeriahkan event Grand Final kejuaraan provinsi Drag Race. Ya, mungkin himbauannya untuk masyarakat Kepri yang ada waktu, yang hobi otomotif, silakan hadir pada saat event itu berlangsung. Untuk harapan saya ke pembalap Kepri, mohon untuk fokus pada saat event karena kami ingin juara nasional 2025 masih dimiliki oleh pembalap asal Kepulauan Riau. Semoga Pak ya. Semoga, mudah-mudahan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Willy dan Pak Endi untuk waktunya hari ini sudah berbagi dengan pemirsa di rumah terkait bagaimana persiapan Grand Final kejuaraan provinsi Drag Race IMI Kepri 2025 dan juga Drag Bike IMI Kepri 2025. Dan semoga seperti yang Bapak bilang tadi, atlet kita membawa prestasi yang baik sesuai target yang kita harapkan di tahun ini. Baik Pak, terima kasih. Jangan jerah ke Batam TV, lain kali main kesini lagi Pak ya. Siap. Baik pemirsa Batam TV, demikian tadi bincang-bincang kita terkait bagaimana kesiapan Grand Final kejuaraan provinsi Drag Race IMI Kepri 2025 dan juga kejuaraan Drag Bike IMI Kepri 2025. Dan akhir kata, saya Mas Syarif, serta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.